Halo teman-teman, kembali dengan saya Bung Ropan di Rai Soccer TV. Dan saya tetap masih akan berbicara soal bagaimana Indonesia yang teman-teman pasti sudah tahu. Sebelumnya kan sangat ramai dengan dibatalkan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20 yang rencananya akan berlangsung pada 20 Mei sampai 11 Juni yang akan datang. Tapi akhirnya FIFA menjatuhkan sebuah keputusan bahwa membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah, walaupun lobby-lobby sudah dilakukan ya oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, bahkan sudah membawa ya apa yang diinginkan oleh Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi, bahwa Indonesia sudah siap untuk bisa menampung semua peserta, tentunya semua termasuk Israel datangnya, tapi namun ini seakan-akan dalam tanda kutip sudah telat. Dan apapun yang dibicarakan Erick, FIFA tidak mendengar untuk bisa meneruskan Piala Dunia itu berlangsung sesuai dengan keinginan, dan keputusan yang sangat disayangkan memang akhirnya harus jatuh. Dan ini kesedihan yang mendalam ya, saya akan berduka bagi sepak bola nasional, mimpi-mimpi anak-anak kita, adik-adik kita yang sudah berlelah ya, latihan sehari 3-4 kali di bawah Sintayong karena mereka merindukan mimpi mereka tampil di Piala Dunia hilang. Dan sekarang setelah pembatalan ini ada lagi klausul lain yang berbunyi kita sedang menanti hukuman. Hukuman apa? Sanksi dari FIFA. Tapi saya pikir FIFA tidak akan terburu-buru untuk mengambil sanksi ini, kalaupun ada itu ya, karena ketika kita sudah langsung dihukum, dicoret, nah ini kan sebuah pukulan buat pemerintah, buat ketua penyelenggara Piala Dunia U20, termasuk ya pasti ketua umum PSSI Pak Erick Thohir yang sudah berupaya semaksimal mungkin. Tapi kalau soal sanksi mungkin belum sekarang ya, akan menunggu, akan dipertimbangkan dengan matang. Tapi menurut saya sebaiknya enggak lah, karena kan yang membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah ini kan datang dari Federasi Sepak Bola Internasional, ya dalam hal ini adalah FIFA. Jika FIFA yang membatalkan, ya FIFA harus bisa mempertimbangkan lah ini untuk tidak menjatuhkan sanksi, apalagi sanksi itu sangat katanya berat buat kita. Ini akan mengucilkan sepak bola Indonesia ya. Semoga ini tidak lah. Kita berharap dengan sangat enggak. Dan sepak bola kita akan terus bergerak ke depan. Jadi kita tidak boleh tenggelam larut di dalam kesedihan yang memukul kita dengan dibatalkan penyelenggara Piala Dunia U20. Tapi seperti kata Pak Erick ya, kita harus dari sekarang bekerja keras membangun sepak bola ini untuk lebih baik ke depan. Dukungan pemerintah yang sangat kuat. Nah, ketika FIFA itu masih mempertimbangkan untuk memberikan sanksi bagi kita, kita terus membenahi tim ini, mempersiapkan tim-tim kita ini ya ke depan, karena ini penting ya, jangan mematikan asa semangat dari anak-anak muda kita. Kita masih berharap bahwa mereka ini akan terus bertumbuh berkembang, walaupun memang kesempatan itu tampil di Piala Dunia U20 itu hilang dengan Piala Dunia tidak berlangsung, akan berlangsung di negeri orang. Tetapi jangan memudarkan semangat dari adik-adik kita. Mereka terus ditempa, motivasi, dan ini tugas memang dari PSSI dan Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI untuk melihat bagaimana sepak bola kita terus berjalan maju ya. Dan saya berharap memang tidak akan jatuh sanksi buat kita sehingga semua baik-baik saja. Kompetisi Liga 1, Liga 2, Liga 3 aman berjalan. Persiapan tim nasional menuju SEA Games juga baik. Persiapan untuk menghadapi FIFA Matchday pada bulan Juni menghadapi Palestina juga berjalan dengan bagus, karena tidak ada bench, tidak ada sanksi. Persiapan juga untuk menghadapi pra Piala Dunia ya, kualifikasi zona Asia pada bulan Oktober yang akan datang, itu bisa juga bermain dengan tim senior kita. Dan kita berharap juga terus sampai mempersiapkan tim senior di Qatar, di mana kita ikut lolos di putaran final Piala Asia ya, yang tadinya akan berlangsung pada tahun ini, jadi antara Juni-Juli, 16 Juni sampai 16 Juli, tapi kemudian ditunda dan Qatar ditunjuk sebagai tuan rumah yang akan berlangsung pada Januari dan Februari tahun 2024. Nah ini yang kita inginkan. Tapi kalau FIFA menjatuhkan sanksi, berarti kita tidak akan memainkan apa yang saya sebut tadi, termasuk persiapan di prakualifikasi zona Asia untuk Piala Dunia 2026, di mana Amerika, Meksiko dan Kanada sebagai tuan rumah. Jadi FIFA Matchday pun yang kita
sedang merencanakan di bulan Juni dan bulan September itu pasti hilang kalau FIFA menjatuhkan hukuman. Itu yang saya bilang tadi, bahwa semoga ini tidak terjadi, ya ada sanksi-sanksi berat buat kita. Nah, kemudian ada juga klausul bahwa setelah Indonesia itu tidak menjadi tuan rumah, lalu pertanyakan ini apakah tim nasional Indonesia ini akan ikut setelah tidak menjadi tuan rumah? Kan saya pikir enggak, gugur, tidak boleh lagi. Kita akan mendapatkan tempat itu karena kita sebagai tuan rumah, jadi kita tidak ikut kualifikasi, di mana Asia itu bisa mengambil 4 jatah mereka itu lewat pertandingan Piala Asia yang berlangsung di Uzbek. Kita juga ikut di Uzbek dan kita mampu menahan Uzbek 0-0 waktu itu di grup A, walaupun kalah lawan Irak, kita menang melawan Suriah. Tapi kalau kita untuk mengikuti, walaupun sudah batal sebagai tuan rumah untuk ikut Piala Dunia berikut untuk U20 ini, karena kan jadwalnya tidak akan berubah, kata FIFA masih akan berlangsung dari 20 Mei sampai 11 Juni yang akan datang. Namun sayang memang Hoki Caraka atau Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan tidak bisa ikut, karena konon kabarnya FIFA akan menunjuk Argentina sebagai tuan rumah penyelenggara. Ya, walaupun ada Peru yang dikatakan di sana, ada juga dengan Qatar, tetapi saya pikir Argentina udah akan menyelenggarakan Piala Dunia U20 ini, karena mereka kan tidak lolos di zona Amerika Selatan, Amerika Latin di CONMEBOL. Jadi saya kira pantas mereka akan mendapatkan ini, FIFA akan menunjuk mereka. Jadi kita tidak berharap untuk bisa mengikuti lagi, karena jatah kita itu lolos kan sebagai tuan rumah. Asia itu diwakili oleh 4 tadinya, ada Uzbek, ada Irak, ada Korea Selatan, dan Jepang. 5 dengan kita. Tapi dengan sekarang sudah dibatalkan, jatah 4 Asia ini akan ikut, tidak akan berkurang. 4 itu akan tetap ikut ke Argentina kalau Argentina ditunjuk sebagai tuan rumah, tapi kita tidak. Itu yang sangat memang disayangkan. Namun apapun itu kita harus terima sekarang. Ya, tidak boleh sudah sekarang saling menyalahkan. Apapun ini sudah dihukum. Kita sudah tidak ada lagi maksudnya pembatalan ini, ya, tidak akan balik lagi. Sayang Piala Dunia ini tidak akan kembali lagi ke Indonesia. Cukup sekali dan selamanya tidak akan, karena sudah hilang kepercayaan dari FIFA. Dan semoga, ya, saya berharap kita tidak dikucilkan. Sepak bola kita masih akan terus bernapas. Itu yang paling penting, sehingga kita bisa mengikuti turnamen-turnamen keluar, ya, bermain di Asian Games, ya, ikut kualifikasi Olimpiade, AFF juga. Jadi semua kita bisa mengikuti, ya. Jadi kita berharap, dan pasti Erik akan coba untuk berbicara, karena ada pertemuan lagi rencanakan Erik dan Infantino sebagai ketua umum FIFA. Semoga ini akan dibicarakan lagi dan sanksi tidak jatuh kepada kita, sehingga sepak bola kita aman. Itu yang menjadi harapan. Jangan sampai sanksi itu ada, kalau sanksi ada, waduh, ini semakin suram sepak bola kita, semakin gelap. Tapi saya berharap dengan tidak adanya sanksi, terus, ya, berlangsung dengan baik persepak bola kita. Pembinaan usia muda akan terus berlangsung, dan ini tugas yang harus dilakukan oleh Erik, kerja keras dari pengurus baru, karena kan baru masuk 2 bulan lah, ya, Erik sebagai ketua umum. Oke, sampai di sini dengan saya, Bung Ropan, untuk berbicara tentang bagaimana sepak bola kita untuk ke depan. Jika ada sanksi akan jatuh dari FIFA, tapi saya berharap tidak akan terjadi sanksi. Itu, ya, ingat, bola itu bulat, giring terus.